Halo sobat rekan semua, hari ini kita akan mengunjungi atau kita akan mereview masjid-masjid yang ada di kota Banda Aceh. Terutama kita akan mereview Masjid Lampu dulu. Pada tahu semua nggak sih, Masjid Lampu itu adalah salah satu masjid yang terkena tsunami, tapi penuh sejarah juga loh. Masjid Rahmatullah Lampu merupakan sebuah masjid yang berlokasi di Lampu, Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Rumah ibadah umat muslim ini memang tak lagi asing terdengar, khususnya di kalangan masyarakat Aceh karena keterkaitannya dengan tsunami. Masjid ini merupakan salah satu di antara bangunan masjid lainnya yang menjadi saksi bisu bagaimana kedahsyatan tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Saat seluruh lingkungannya menjadi rata akibat dihempas gelombang tsunami, bangunan masjid yang berada tak jauh dari lokasi pantai ini tetap kokoh berdiri. Bukan cuma tentang tsunami saja yang tergambar saat melihat masjid megah ini, tapi ada cerita menakjubkan lainnya yang menjadi sejarah berdirinya rumah ibadah di kawasan Lampu ini. Seperti namanya, Masjid Rahmatullah bisa berdiri megah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hasil dari sarang burung walet. Imam Mukim Lampu Hamdan Hashim menerangkan, peletakan batu pertama Masjid Rahmatullah dilakukan oleh mantan Bupati Aceh Besar periode 1988 sampai 1993, Dr. Andes Sanusi Wahab. Masjid ini diresmikan oleh Profesor Samsyuddin Mahmud, Gubernur Aceh periode 1993 sampai 2000 setelah selesai pembangunan. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Sarang Walet hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk berdiri megah. Pembangunannya hampir 80% diperoleh dari hasil penjualan sarang burung walet. Sisanya adalah swadaya dari masyarakat Kampung Lampu dan sekitarnya. Diceritakan oleh Hamdan, sarang burung walet yang berada di gunung wilayah setempat pada awalnya hanya memberi hasil panen dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Ketika tempat ini dikelola oleh panitia masjid wilayah setempat yang selanjutnya merencanakan hasil panennya untuk pembangunan masjid, mendadak sarang burung walet ini jadi melimpah ruah. Dari yang awalnya hanya memberi hasil sedikit, setelah diniatkan untuk membangun masjid, bisa menghasilkan hingga 200 kg sarang walet. Pada tahun 1991, disebutkan oleh Hamdan, harga jual sarang burung walet senilai 10 juta per kilogramnya. Hidupkan lagi, usai masjid dibangun setelah 5 tahun kemudian, kondisi sarang burung walet ini kembali seperti semula, yakni hampir tak memberikan hasil sama sekali. Masjid yang berada di kawasan Kampung Lampu ini oleh masyarakat diberi nama Masjid Rahmatullah karena pembangunannya benar-benar suatu rahmat dari Allah melalui hasil panen sarang burung walet. Masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri di lokasi ini. Berbagai bangunan dan material di sekitarnya telah rata dengan tanah tersapu oleh dahsyatnya bencana tsunami. Pada waktu itu, ini merupakan mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk menunjukkan bukti kebesarannya. Masjid ini kokoh berdiri hanya sekitar 10% saja. Bagian bangunan yang rusak yaitu bagian dinding retak dan tiang penyangga yang roboh. Pada tahun 2006, bangunan masjid diperbaiki berkat bantuan bulan sabit merah Turki. Hanya bagian yang rusak oleh arus tsunami yang dibiarkan sebagai bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini dibuka seperti sedia kala sebagaimana tempat aktivitas ibadah masyarakat Lampu. Biasanya juga ramai dikunjung oleh wisatawan setiap hari Sabtu sampai Minggu atau hari libur nasional. Bagian masjid yang rusak akibat tsunami tetap terjaga dengan memberikan pembatas kaca di sekelilingnya. Masih terjaga puing-puing dari kerusakan masjid. Tembok dan besinya pun masih menggantung terjaga dengan baik. Ini keterangan mengenai kerjasama Indonesia dengan Turki untuk membangun kembali masjid ini.
Ini informasi mengenai aturan bagi pengunjung agar tidak memberikan uang kepada yang suka meminta-minta. Bagi non-muslim, agar bisa masuk ke masjid ini, juga harus mengenakan pakaian yang sopan, menutup aurat, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kerusakan ini akibat terjangan tsunami yang sangat dahsyat. Pada umumnya, air tersebut membawa berbagai material yang bisa merusak apapun yang dilewatinya. Ini himbauan agar kita tidak melupakan tsunami. Bencana ini semata-mata untuk mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita lahir di muka bumi ini akan kembali kepadanya, dan amal perbuatan kita akan disaksi di hari kiamat nanti. Segala persaudaraan, kemanusiaan, dan tentunya rasa syukur yang tak terhingga bagi kita yang masih diberikan keselamatan ini, dia bagikan dalam galeri tsunami ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.